Tribunals kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak anggota Polda Sumut AKBP Akhirudin Hasibuan terhadap seorang mahasiswa yang terjadi pada akhir 2022 lalu baru terkuak ke publik. Bahkan penetapan tersangka pada pelaku yang bernama Aditya Hasibuan juga baru dilakukan pada April 2023. Pengusutan kasus yang terkesan lama ini pun menjadi sorotan banyak pihak Tribunals, termasuk Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni. Dilansir dari tribunnews.com, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menduga ada campur tangan AKBP Akhirudin dalam kasus ini. Sehingga pengusutan kasus tersebut harus memakan waktu hingga 4 bulan. Oleh karena itu, Syahroni meminta Polda Sumatera Utara atau Sumut untuk memeriksa jajarannya. Kasusnya di Polrestabes Medan yang menjadi tempat awal dilaporkannya kasus itu tersebut. Sebab menurutnya hal ini berpotensi merusak nama baik institusi. Meski begitu, Syahroni tetap mengapresiasi Polri yang memproses kasus tersebut sehingga pelaku penganiayaan bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara itu, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Sumaryono, penyidikan kasus penganiayaan ini mendapat hambatan dalam proses penyelidikan, di mana Ken Admiral selaku korban penganiayaan diketahui tengah mengembang ilmu di luar negeri, sehingga memakan waktu yang cukup lama karena pihaknya harus menunggu korban kembali ke Indonesia untuk dimintai keterangan. Setelah korban berada di Indonesia, Sumarno langsung bergerak cepat memeriksa dan melakukan gelar perkara atas kasus tersebut. Sebagai informasi, video penganiayaan anak seorang perwira polisi berpangkat AKBP di Polda Sumatera Utara tersebut beredar di media sosial. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun Twitter @mazini_ksp, tepatnya pada Selasa 25 April 2023 sore. Adapun penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral sendiri terjadi pada tanggal 21 dan 22 Desember 2022 di Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang pemuda mengenakan baju hitam yang diduga adalah Aditya Hasibuan dengan sadis menganiaya korban. Aditya Hasibuan menganiaya korban dengan keji disertai umpatan. Di detik keempat, Aditya Hasibuan juga sempat membenturkan kepala korban yang didudukinya ke aspal. Selain membenturkan kepala, Aditya Hasibuan terlihat memukul beberapa kali dan bahkan menginjak korban. Sementara di narasi juga disebutkan bahwa ayah dari Aditya Hasibuan sempat mengancam korban saat dimintai ganti rugi setelah dianiaya pada tanggal 21 Desember 2022 yang menyebabkan kaca spion mobil miliknya rusak. Sehari setelahnya pada 22 Desember 2022, Ken Admiral kemudian mendatangi rumah pelaku, namun justru penganiayaan kembali terjadi sembari disaksikan oleh AKBP Akhirudin Hasibuan. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, dan ini dilakukan oleh saudara AH, dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan kebiasaan terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Jadi menjadi korban adalah Ken. AKBP Akhirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan fungsi kode etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan saudara AH dievaluasi dan sementara dimundurkan tidak menjabat sebagai Kabak Bimob Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sementara itu dari saya. Bersangkutan akan kami tahan di tempat khusus. Pak, status menjadi tersangka itu bagaimana? Karena belum melaksanakan sidang komisi etik, kita masih melakukan penahanan. Pak, ancaman? Ancamannya bisa demosi,
bisa ditempatkan tempat khusus. Sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Februari, kami baru mendalami yang LP tanggal 7 Februari. Ada rumahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.